Di era kepelatihan Erik ten Hag, United juga tak kekurangan bakat-bakat muda. Ada beberapa pemain dari Manchester United Junior yang coba diorbitkan oleh manajer asal Belanda tersebut. Terlebih Ten Hag juga dikenal ampuh dalam memoles bakat-bakat muda sewaktu di Ajax dulu. Dalam beberapa kesempatan kita sering melihat Ten Hag membawa pemain mudanya di beberapa pertandingan. Kendati beberapa hanya terlihat di bangku cadangan, namun ini adalah langkah luar biasa dan patut diberi apresiasi. Bagi penggemar Manchester United, adanya bakat-bakat muda ini merupakan angin segar sekaligus kabar gembira. Pasalnya Ten Hag cukup dikenal sebagai pelatih yang gemar mengorbitkan bakat-bakat muda akademi. Ketika menjabat sebagai manajer Ajax saja, Erik ten Hag tercatat sudah menjajal dan mengorbitkan 21 nama pemain akademi. Beberapa nama populer diantaranya adalah Nosair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Mitchell Baker, Serginho Dest, Jurriën Timber, dan Bryan Brobbey. Dan inilah para Wonderkid United yang siap meledak di bawah asuhan Erik ten Hag. Kobbie Mainoo. Manchester United memiliki sejarah yang panjang dalam menghasilkan beberapa talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris, dan nama Mainoo digadang-gadang sebagai calon bintang Manchester United berikutnya yang akan bersinar di Old Trafford. Anda di sini untuk berkontribusi untuk tim, untuk kesuksesan tim. Jadi itulah mengapa dia ada di sini, kata pelatih Manchester United Erik ten Hag. Lahir di Stockport pada April 2005, Mainoo telah mengemas banyak hal dalam karirnya sebagai pesepak bola muda. Di kalangan akademi Manchester United, namanya telah menimbulkan kegembiraan untuk waktu yang lama. Dia membuat penampilan untuk tim U18 ketika dia baru berusia 15 tahun. Selain itu, dia juga dianggap cukup baik untuk tampil di tim U23 di usia yang masih 16 tahun. Dan sekarang di usia 17 tahun, dia sudah menembus tim utama Setan Merah. Lulusan dari klub sepak bola junior Cheadle and Gatley, Mainoo mencetak 2 gol dalam perjalanan Manchester United ke final FA Youth Cup 2022. Dia kemudian membantu tim mengalahkan Nottingham Forest dalam pertandingan saat Manchester United mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam satu dekade untuk tim muda United. Gelandang berusia 17 tahun itu telah dibandingkan dengan Paul Pogba karena keterampilan teknisnya, kemampuan menggiring bola, dan jangkauan umpan yang mengesankan. Umumnya seorang gelandang tengah bisa menjalani peran bertahan atau menyerang, tapi Mainoo nyaman bermain di keduanya. Dia mampu bertahan dan menyerang untuk menawarkan fleksibilitas dan mobilitas timnya. Mainoo gemar mengalahkan orang dengan keterampilan driblingnya di lini tengah. Dia menggabungkan dengan kemampuan passing dan fisik yang sangat baik. Diberkati dengan fisik yang luar biasa, kesadaran permainan anak muda ini sudah melampaui apa yang diharapkan orang dari pemain seusianya. Menerima bola di ruang sempit, dia ahli dalam menarik waktu dan ruang dari situasi yang sulit, selalu menunjukkan bola dan tidak pernah melalaikan tanggung jawab. Dalam skenario yang ideal, Mainoo bisa menjadi tipe gelandang serba bisa, gelandang lengkap yang bisa dibilang tidak dimiliki Manchester United sejak Michael Carrick. Zidane Iqbal. Iqbal adalah lokal boy Manchester berkewarganegaraan Irak. Bocah kelahiran 2003 itu tercatat sudah menekuni sepak bola sejak tahun 2007 dengan tim Shell United. Pada tahun 2012, Zidane akhirnya masuk ke skuad muda Manchester United. Gelandang bernomor punggung 73 ini awalnya adalah pemain yang lebih berorientasi untuk menyerang. Hal ini terlihat dari statistiknya ketika membela skuad Manchester United U18 dengan catatan 7 gol dan 1 assist dalam 16 laga. Akan tetapi peran Iqbal mulai bergeser ketika masuk kelompok usia lain. Hal ini membuatnya bisa beroperasi hampir di setiap posisi di lini tengah. Walaupun Iqbal belum mendapatkan kesempatan bermain di musim ini, namun ia paling tidak sudah sering dibawa Erik ten Hag di beberapa pertandingan yang dijalani United. Kendati masih menghangatkan bangku cadangan, para fans United yakin jika Iqbal akan menjadi andalan Manchester United di masa depan. Dalam laga menghadapi Liverpool saat tur pramusim, Iqbal terlihat sebagai sosok yang komplit. Pemain asal Irak tersebut nampak memiliki atribut mengoper, menggiring, dan visi bermain yang cukup baik. Dalam laga menghadapi Liverpool,
Bahkan ia mampu memanfaatkan kelincahan yang dimiliki untuk situasi bertahan seperti merebut bola. Ten Hag mengaku terkejut dengan kemampuan pemain tersebut. Dilansir dari laman Metro, sang manajer juga mempertanyakan mengapa sang pemain belum diberi banyak kesempatan di skuad utama selama ini. Sebenarnya laga pramusim menghadapi Liverpool bukanlah penampilan pertamanya bagi skuad senior Manchester United. Iqbal sebelumnya pernah didebutkan pada laga pamungkas fase grup UCL bersamaan dengan koleganya Charlie Savik. Hanya saja pelatihnya saat itu Ralf Rangnick hanya memberi mereka kesempatan untuk memasuki lapangan beberapa menit saja sebelum pertandingan usai. Alhasil tak banyak yang bisa dilakukan dari pemain satu ini, terutama bagi penggemar yang tak begitu mengeksplor skuad muda. Facundo Pellistri bermain di Manchester United menjadi mimpi banyak pemain sepak bola, termasuk remaja asal Uruguay, Facundo Pellistri. Mimpi itu terwujud setelah dia diboyong dari Peñarol dengan harga 8 juta pounds atau setara dengan 154 miliar rupiah pada musim panas 2020. Namun nasibnya tidak langsung beruntung di Old Trafford. Kedatangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund membuatnya tidak masuk skuad utama Setan Merah sekaligus membuatnya kehilangan menit bermain. Di era Ole, Pellistri dipinjamkan ke Alaves agar menemukan waktu bermain lebih banyak. Justru Anthony Elanga yang diberi menit bermain lebih. Ini kelebihan Ten Hag yang tak dipunyai Ole. Ten Hag tahu betul mana pemain yang potensial dan pantas diberi menit bermain di skuad utama. Kini, di era Erik Ten Hag, Pellistri secara perlahan telah menemukan kepercayaan dirinya. Gaya bermainnya dinilai lebih efektif dalam skema Ten Hag dibandingkan dengan Anthony. Unggul 4-1 pada leg pertama babak 16 besar Europa League melawan Real Betis, manajer Manchester United Erik ten Hag membuat beberapa perubahan di leg kedua. Salah satunya adalah ia memberi Facundo Pellistri kesempatan untuk mendapatkan start pertamanya di klub. Penampilannya begitu gemilang, ia seperti memanfaatkan peluang jadi starter ini dengan sepenuh hati dan permainan maksimal. Mengingat 6 penampilan sebelumnya, ia cuma dimainkan dari bangku cadangan termasuk laga leg pertama. Menyikapi hal ini, gelandang legendaris Paul Scholes yakin kalau Pellistri layak diberikan lebih banyak waktu bermain lagi. Dan Scholes percaya permainan pemain muda Uruguay itu juga nantinya akan membantu peran Weghorst di lini depan. Saya pikir atas penampilannya Pellistri baru-baru ini itu menunjukkan kalau dia mungkin pantas mendapatkan kesempatan yang lain. Dia bermain di leg pertama dengan luar biasa dan dia membantu gol keempat United dengan kecepatan yang luar biasa, ujar Paul Scholes dikutip dari BT Sport. Damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Setelah mendapatkan 6 kesempatan bermain dari bangku cadangan sejak kembali dari Piala Dunia pada bulan Desember, Pellistri telah menarik banyak perhatian. Pemain satu ini menawarkan sesuatu yang menarik dengan kecepatan dan karakternya untuk United. Maka tidak menuntut kemungkinan ia akan kembali dimainkan pada laga perempat final Piala FA melawan Fulham di Old Trafford. Ya, meskipun penilaian soal penampilan Pellistri ini masih dini, tapi sekali lagi Scholes sangat terkesan dengannya. Alejandro Garnacho. Garnacho adalah nama yang paling bersinar di antara pemain-pemain yang telah disebutkan tadi. Garnacho dianggap lebih memiliki mental tahan banting dibandingkan wonderkid lainnya. Apalagi setelah ia menirukan selebrasi Pedri yang berujung dirinya diserang oleh para fans Barcelona di media sosial. Namun hal itu tak membuat dirinya terpuruk sama sekali. Harapan dan kebanggaan para fans United kepada Garnacho bukan tanpa dasar. Garnacho merupakan talenta terbaik United saat ini. Di usianya yang masih remaja, Garnacho bahkan pernah berbagi ruang ganti dan tempat latihan dengan Ronaldo dan Messi. Ia benar-benar sedang hidup menjalani mimpi. Garnacho lahir 1 Juli 2004 silam, 3 hari sebelum Ronaldo mengisi kegagalannya ketika kalah atas Yunani di final Euro 2004. 18 tahun kemudian, Garnacho menerima troupas dari idolanya, berlari ke dalam dari sisi kiri kemudian melepaskan tembakan keras ke gawang Real Sociedad. Kepercayaan diri menjadi pendorong utama untuk memaksimalkan potensinya sebagai winger cepat. Akselerasinya didukung dengan kemampuan dribbling dan finishing berkualitas. Ia kembali dinobatkan sebagai man of the match untuk kedua kalinya secara berturut-turut di Liga Eropa. Ia juga menjadi pemain non-Inggris termuda di kompetisi Eropa yang mencetak gol untuk United di
di usia 18 tahun 125 hari, melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh George Best saat masih berusia 18 tahun 158 hari. Satu hal yang harus diperhatikan Garnacho adalah sikapnya di luar lapangan yang bisa mempengaruhi penampilannya di dalam permainan. Kasus Mason Greenwood bisa jadi contoh bagaimana pemain muda terjerembab dalam masalah luar lapangan yang menghancurkan karir sepak bolanya. Jika Garnacho dikenal mengidolakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ia seharusnya juga bisa menjadikan dua mega bintang itu sebagai role model untuk mencapai kesuksesannya. Anyway, I can't let you get another